Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang jawaban, resepsi, replik, dan duplik. Ini adalah proses di pengadilan ya ketika sudah diajukan upaya mediasi namun mediasinya gagal. Maka hakim akan masuk pada pembacaan gugatan. Nah, setelah dari pembacaan gugatan itu, maka si tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dan resepsi kalau ada ya. Itu. Lalu nanti si penggugat diberi kesempatan untuk replik, tergugat lalu duplik. Nah, gitu. Ya, proses jawab menjawab. Ada yang menulisnya jawab jinawab gitu. Pembacaan gugatan, lalu jawaban, ya, ada replik, duplik, kemudian konklusi. Itu proses di persidangan perdata. Jawaban dan eksepsi. Jawaban tergugat, rekonvensi, dan eksepsi merupakan persoalan yang harus dibahas secara bersama dan sekaligus. Oleh karena ketiga persoalan tersebut erat sekali hubungannya pada umumnya diajukan secara bersamaan dengan jawaban tergugat. Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian dilakukan hakim tidak berhasil. Ya, saya sampaikan ke dia, upaya mediasi dulu, kalau tidak berhasil lalu masuk proses persidangan. Pasal 121 HIR, ya, junto pasal 45 RPG, menentukan bahwa pihak tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya. Namun pada perkembangannya itu pengadilan kan ribet tuh kalau lisan ya, maka diminta untuk tertulis. Bila dikehendaki jawaban yang diajukan tergugat secara ini dijawab kembali oleh penggugat secara tertulis, yang disebut dengan replik. Selanjutnya replik ini dapat dijawab kembali, namanya jawab menjawab ya, oleh pihak tergugat disebut duplik. Jawaban tergugat itu dapat terdiri dari dua macam. Pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, perword dan prinsip. Prinsipale ya. Jawaban mengenai pokok perkara dapat dibagi dua lagi atas dua kategori. Jawaban tergugat berupa pengakuan atau jawaban tergugat berupa bantahan. Bila pengakuan berarti ada sebagian atau keseluruhan yang diakui oleh penggugat. Misalnya ada perkara perceraian. Si penggugat suami, si tergugat istri. Istri menyampaikan dia mengakui bahwa yang penggugat itu adalah suaminya, gitu kan? Tuh. Jadi jawaban itu juga bisa mengakui. Nah, sesuatu yang sudah diakui secara tegas oleh tergugat itu tidak perlu lagi dibuktikan di pengadilan. Jawaban tergugat berupa bantahan. Bila tergugat membantah, maka pihak penggugat harus membuktikannya. Bantahan pada dasarnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Lalu kita bicara eksepsi. Eksepsi merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas itulah ya, segi-segi formilnya itu. Misalnya gugatan mengandung cacat, ya, tidak sah karena tidak dapat diterima, jadi inadmissible, jadi gugatan dianggap tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan mengatakan gugatan tidak dapat diterima. Niet onvankelijk, NO kalau biasa di dunia praktek kita sebut. Jenis eksepsi, misalnya pasal 125 ayat 2, pasal 132, 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun pada 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Lihat dari hukum, jenis eksepsi terbagi atas 1, eksepsi prosesual, ya. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar kompetensi, eksepsi kompetensi. 3, eksepsi hukum material. Ini pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, ya, kompetensi absolut dan relatif. Jadi ada eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut dan kewenangan atau
kewenangan absolut atau juga kewenangan relatif. Ada juga eksepsi nih, kita perhatikan ya dari jenis-jenis pembagian 1, 2, 3 ini. Eksepsi prosesual, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Ya, dibagi dua bagian, yaitu menyangkut kompetensi absolut, menyangkut kompetensi relatif. Bisa dituangkan dalam putusan sela, bisa juga diajukan di putusan akhir. Eksepsi yang ini juga berkaitan dengan misalnya ya dilatoid, gugatan pokok tidak akan berhasil, misalnya gugatan diajukan prematur, misalnya ada perjanjian hutang piutang, si orang yang punya hutang ini harus bayar pada tanggal 1 Desember. Gugatannya bulan November sudah diajukan, padahal minta untuk bayarnya aja itu di bulan Desember. Nah, itu prematur. Peremptoir ya. Meskipun mengakui kebenaran gugatan, tapi ada tambahan yang sangat prinsipal hingga gugatan gagal. Ada eksepsi diskualifikatoir, penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat. Jadi bukan itu yang harusnya, misalnya ada tanah itu milik orang tua, yang gugat anaknya, padahal orang tua masih hidup dan tanah jelas-jelas secara hukum dimiliki oleh orang tua. Si anak tuh nggak boleh melakukan penggugat, dia tidak punya kualitas, dia tidak punya hak gitu untuk mengajukan itu. Ada plurium litis constitutum, tergugat tidak lengkap. Ada juga non adimteti contractus, tergugat tidak memenuhi prestasi karena penggugat justru cedera janji. Ada res judicati nebis in idem, perkara ini sudah pernah diputus dan sudah berkuatan hukum tetap. Ada juga dalam jawaban itu disebut dengan rekompensi. Apa itu? Gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balas. Jadi ini balas dia. Kan pada dasarnya gugatan rekompensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat. Tujuan rekompensi antara lain menegakkan asas peradilan sederhana. Jadi nggak perlu bikin gugatan baru, bikin perkara baru. Jadi langsung aja digabung di perkara itu. Menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan. Nah, jadi komposisinya gimana nih? Kan tadi kan ada gugat balik. Komposisi gugatan penggugat disebut gugatan konvensi, gugatan asal. Sedangkan gugatan tergugat, kan gugatan baliknya itu disebut gugatan rekonvensi. Komposisi para pihak, penggugat asal sebut penggugat konvensi dan saat bersamaan berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Sedangkan tergugat asal ya disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pada saat bersamaan disebut sebagai tergugat konvensi. Jadi bolak-balik aja. Jadi terkait dengan gugatan konvensinya dan gugatan rekonvensi. Baik gugatan konvensi, gugatan asal maupun gugatan rekonvensi, gugatan balasan pada umumnya diperiksa bersama-sama dan diputus dalam suatu putusan hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.